kemudian katakan, aku serah Gusti Allah, atau aku serah Tuhanku, dan aku percaya kepada rencanamu. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya, Atta Alfi, di channel Mengasah Jiwa atau Ngaji. Teman-teman, kali ini saya akan sedikit memberikan informasi secara garis besar tentang gambaran kata-kata yang mungkin sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari ya. Kata-kata itu adalah serah. Biasanya kita sering dengar di acara pengantin Jawa, yaitu ada istilah serah-serahan. Pertanyaannya, apa itu serah? Makna serah itu sendiri dalam budaya Jawa ya, itu menyerahkan diri, baik hati, pikiran, serta hasil upaya nantinya secara ikhlas kepada kehendak yang lebih tinggi. Maksudnya kehendak yang lebih tinggi ini seperti orang tua, guru, atau yang terutama itu adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah melakukan usaha yang sebaik mungkin. Serah itu bukan menyerah, sebab kalau menyerah itu artinya berhenti. Serah itu juga bukan pasrah, sebab kalau pasrah itu menyerahkan diri kepada kehendak, biasanya kepada Tuhan atau nasib. Kata-kata pasrah ini cenderung menggambarkan sikap batin yang menerima segala sesuatu, baik itu suka maupun duka, tapi seperti tidak ada perlawanan. Namun kalau serah yang tadi, kita itu tetap jalan atau upaya dengan hati yang legowo dalam bahasa Jawanya, atau ikhlas serta lapang dada terhadap apapun hasil yang akan didapat nantinya. Jadi ini seakan-akan sifatnya itu aktif, karena ada upaya terus. Untuk memberi gambaran itu ibaratnya kayak naik perahu lah. Kita akan mendayung sekuat tenaga nih. Namun arah angin dan arus itu adalah di luar kehendak kita, artinya bukan kita yang ngatur. Nah, yang dimaksud dengan serah itu kita tahu kapan harus mendayung dan kapan kita bisa percaya atau mempercayakan arus itu kepada sang pembuatnya, yaitu Tuhan. Jadi secara garis besar kesimpulan antara menyerah, pasrah, dan serah itu sendiri adalah sebagai berikut. Kalau menyerah itu artinya berhenti dan tidak memulai lagi. Kalau pasrah itu menyerahkan diri, berikutnya juga tidak ada usaha lagi, ikhlas tapi cenderung pasif. Sedangkan serah itu adalah menyerahkan diri tetapi tetap melakukan upaya yang terbaik dan ikhlas terhadap hasil. Jadi sifatnya aktif. Mengapa demikian? Karena serah itu mengandung unsur. Yang pertama itu keikhlasan. Kalau dalam pitutur Jawa itu ada istilah nrimo ing pandum. Lalu yang kedua itu kepercayaan. Jadi percaya bahwa Tuhan tahu mana yang terbaik. Lalu yang ketiga itu ketenangan batin, karena tidak memaksakan hasil. Oke, beberapa contoh sederhana pemakaian serah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh tadi adalah
di acara pengantin Jawa. Ini mungkin yang paling familiar ya. Di situ ada proses yang namanya serah-serahan sebagai simbol penyerahan tanggung jawab dari keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita. Kemudian, tentu setelah berumah tangga, mereka akan melakukan upaya terus untuk mencapai tujuan rumah tangga itu sendiri. Sementara hasilnya tetap mereka serahkan kepada Tuhan. Nah, ini yang dimaksud dengan serah. Artinya tetap ada upaya yang terus-menerus dan baik. Jadi istilah serah dalam pengantin Jawa itu bukan hanya sekedar menyerahkan barang ya, barang bawaan. Biasanya mempelai pria itu membawa barang bawaan, bukan itu. Tetapi adalah seperti yang tadi saya sampaikan, itu maknanya di situ. Sementara barang bawaan atau dinamakan seserahan itu merupakan simbol tentang kesungguhan dan juga kesiapan dari mempelai pria. Nah, untuk seserahan atau barang-barang itu umumnya terdiri dari beberapa jenis, antara lain pakaian atau kain batik. Itu punya makna sebagai harapan agar rumah tangga selalu hangat dan tertutup dari hal-hal buruk. Berikutnya, perlengkapan mandi. Itu melambangkan kesucian serta kebersihan lahir batin. Lalu perhiasan. Itu merupakan tanda cinta atau sebagai jaminan untuk masa depan. Lalu ada uang yang merupakan simbol kesiapan finansial. Terakhir, itu makanan tradisional. Kalau di Jawa ada seperti jenang, wajik, dan buah. Buahnya ini biasanya yang dipilih adalah pisang raja. Ini merupakan simbol dari manisnya kehidupan, keteguhan hati, serta keharmonisan. Nah, dari semua acara serah-serahan tadi, itu mempunyai makna filosofis. Apa itu makna filosofisnya? Yang pertama, itu adalah kesungguhan dan niat baik. Hal ini menunjukkan bahwa calon mempelai pria itu datang dengan niat tulus dan telah siap lahir batin. Yang kedua, itu bicara tanggung jawab. Serah-serahan itu melambangkan bahwa mempelai pria siap menanggung kehidupan rumah tangganya. Yang ketiga adalah penyatuan dua keluarga. Artinya, acara pengantin bukan hanya menyatukan dua insan, tetapi juga dua keluarga, yaitu keluarga mempelai pria sama keluarga mempelai wanita. Jadi, dalam acara pengantin Jawa itu sendiri, serah-serahan ini bukan sekedar tradisi memberi seserahan, tetapi syarat makna tentang niat, tanggung jawab, penghormatan, dan harapan untuk kehidupan rumah tangga yang harmonis. Dalam budaya Jawa, ini adalah momen yang sakral, penuh dengan nilai filosofi dan simbolik yang memperkaya makna dari pernikahan itu sendiri. Untuk contoh-contoh serah yang lainnya, mungkin bisa juga saya sampaikan, ada beberapa ya. Satu, kalau kita bicara pelajar, mereka sudah belajar keras untuk mempersiapkan ujian. Namun,
hasil ujian tersebut diserahkan kepada Tuhan. Ini yang dinamakan dengan serah. Lalu ada contoh lagi seorang petani. Petani ini menanam padi, lalu merawatnya dengan baik, mengolah tanahnya, memberikan pupuk, dan seterusnya. Namun bicara hasil panen yang juga dipengaruhi oleh alam, maka mereka menyerahkan kepada Tuhan. Nah, di sini yang dimaksud dengan serah. Artinya, mereka menyerahkan hasil kepada Tuhan, tetapi para petani ini tetap melakukan aktivitas-aktivitas untuk upaya yang terbaik. Lalu contoh yang ketiga nih, bicara orang tua. Orang tua ini mendidik anak, tentunya pasti akan dilakukan sebaik mungkin. Tetapi pada saat anak itu sudah besar atau dewasa dan punya jalan sendiri, maka orang tua itu akan serah. Serahnya apa maksudnya? Yaitu percaya, mendoakan, dan melepas si anak dengan rasa ikhlas. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh. Jadi dalam spiritualitas Jawa, serah itu adalah bagian dari perjalanan jiwa yang sifatnya aktif, beda dengan pasrah yang lebih bersifat pasif atau tidak ada upaya lanjutan. Teman-teman, ada satu filosofi Jawa lainnya yang berbunyi urip iku mung mampir ngombe. Artinya, hidup itu sebentar. Dari ungkapan tadi, kalau di bahasa Indonesiakan itu, hidup ini ibaratnya cuma mampir minum. Jadi di situ karena kata-katanya mampir, itu adalah identik dengan sebentar. Kita ini bukan pemilik hidup. Kita cuma mampir atau singgah lalu pergi. Nah, di sini kita harus belajar untuk serah. Artinya, sadar kalau tidak semua situasi kondisi itu bisa kita kontrol. Namun, kita tetap harus upaya dengan sebaik-baiknya. Itu gambarannya tentang makna serah. Jadi teman-teman, sebenarnya kata serah itu maknanya boleh dikatakan dalam banget gitu. Bukan soal menyerah, tapi soal percaya dan ikhlas. Kita tetap berusaha sekuat tenaga, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, justru dari sini muncullah apa yang disebut dengan kedamaian batin. Jadi bukan cuma pasrah, tapi dengan serah itu akan dapat apa yang dinamakan dengan kedamaian batin. Oke, yang terakhir, kalau mungkin teman-teman lagi ngerasa berat dalam hari-hari ini, coba teman-teman ambil napas pelan-pelan, lalu tenangkan pikiran dan hati, kemudian katakan, aku serah Gusti Allah, atau aku serah Tuhanku, dan aku percaya kepada rencanamu. Setelah itu, coba rasakan suasana hati teman-teman sekalian. Temukan kira-kira apa bedanya sebelum dan sesudah mengatakan yang tadi. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu penjelasan garis besar ya yang bisa saya sampaikan buat teman-teman tentang makna serah ya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri, esok
kita bisa jumpa lagi dengan ulasan filosofi atau budaya Jawa lainnya yang tentunya lebih menarik. Salam sejahtera selalu buat teman-teman. Terima kasih.